Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ibrani 12 ayat 11, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan jemaat Filipi dalam Filipi 1 ayat 19, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, karunia untuk percaya sesungguhnya merupakan berkat yang luar biasa, saudara. Sebab ketika kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, kita akan mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Alkitab menegaskan bahwa kita juga dikaruniai untuk menderita bagi Kristus. Penderitaan yang dimaksudkan bertujuan untuk uji kualitas iman kita, saudara, untuk memurnikan motivasi kita, melatih ketekunan kita, dan juga melatih kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayub 2 ayat 10, Ayub berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat yang ke-7. Saudara, jika saat ini kita harus mengalami sebuah hajaran dari Tuhan, mungkin melalui masalah, mungkin itu penderitaan, itu membuktikan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Apakah kita mau disebut sebagai anak gampang atau anak murahan, saudara? Selama kita melekat kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita akan sanggup menanggungnya. Kesanggupan itu bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam, yaitu Roh yang membangkitkan kekuatan, Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah, bukan karena kekuatan kita. Seorang anak yang berada dalam sebuah masa pertumbuhan biasanya akan melakukan segala sesuatu dengan semangat yang tinggi. Tapi biasanya semangat tersebut juga dilandasi oleh sebuah ambisi. Nah, kita dapat menebak jika sesuatu dilandasi oleh ambisi pribadi, maka fokus kita pun semata-mata mencari pujian untuk diri sendiri. Dan dari sinilah akhirnya muncul kesombongan. Saudara, Tuhan kita tidak ingin kita anak-anaknya berjalan maunya kita sendiri dan menjadi sombong. Karena itu perlu hajaran. Hajaran dialami, bukti bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah anak-anak milik kepunyaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kami sanggup menanggung setiap hajaran, setiap ujian melalui masalah, bahkan juga itu mungkin penderitaan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan menegaskan bahwa setiap orang yang dihajar itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesanggupan bagi kami untuk bertahan dalam ujian-ujian yang akan memunculkan kualitas iman kami, memurnikan motivasi kami, melatih ketekunan kami, latih kesetiaan kami. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan bahwa setiap ujian dan masalah bahkan penderitaan
itu melatih kami untuk memiliki keteguhan dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah yang kami dengarkan renungkan saat ini. Kami tahu Tuhan, kekuatan bahkan keperkasaan tidak dapat kami andalkan. Hanya Roh Tuhanlah yang dapat kami andalkan, yang sanggup menolong kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.